What are we gonna do? Told you. We're gonna hang out. Watch a movie. Gonna take some pictures. I'll pay you. Pada video kali ini, gua akan menceritakan beberapa channel yang dimiliki oleh orang-orang yang berkeinginan kuat menjadi YouTuber, tapi kontennya malah menjadi overdosis dan menyebabkan banyak sekali kontroversi sehingga berakibat fatal dan menyebabkan kehancuran pada channel mereka sendiri. Kalau kalian sudah siap, mari kita mulai saja videonya. Kamerzysta adalah YouTuber dari Polandia yang telah merilis banyak sekali konten video. Bisa dibilang videonya sudah ada sebanyak 132 video yang diunggah ke YouTube dan masih ada beberapa video yang ke-hidden dan terhapus secara paksa oleh YouTube. Awalnya, Kamerzysta atau nama panggilan lengkapnya adalah Lukas Wawrzyniec tidak membuat video sendirian, melainkan ia memulai karir di YouTube pada tahun 2018 dengan cara bekerja sama sebagai juru kamera di channelnya Lord Crucial. Nah, setelah bekerja cukup lama dengan Lord Crucial dan mungkin pendapatan yang ia raih tidak begitu banyak, Kamerzysta kemudian nekat keluar dari tempat kerjanya sebagai kameramen dan memulai karir di YouTube dengan nama channel Kamerzysta. Untuk kontennya dari channel yang baru ia dirikan ternyata menarik banyak penonton atau viewer karena karakter atau maskot manusia dengan tudung berkacamatanya ini. Bisa dibilang maskotnya ini sangat mencolok sekaligus juga sangat not friendly. Kenapa gue bilang not friendly? Karena ternyata karakter atau maskotnya ini diceritakan sebagai karakter yang suka melakukan challenging. Nah, challenging yang nantinya akan diberikan kepada orang random bukan challenging biasa. Di antaranya, challenging orang untuk makan kotoran kucing, lalu berenang di selokan, atau mencoba challenge orang random untuk melompat dari tempat yang tinggi ke tong sampah. Nah, challenge-nya ini makin lama makin ekstrim. Dan salah satu channel yang paling kontroversi adalah ketika Kamerzysta menyuruh seseorang yang sorry banget nih, disabilitas untuk memecahkan sebuah batu menggunakan kepalanya sampai mengakibatkan adanya luka. Dari video inilah kemudian banyak banget para viewer bahkan YouTuber prankster yang kemudian kecewa dengan perilaku Kamerzysta sampai-sampai YouTube mengambil tindakan untuk menghapus beberapa videonya yang ada di channel Kamerzysta. Nah, apa yang dilakukan Kamerzysta nggak sampai di sini nih. Ternyata Kamerzysta memiliki secondary channel. Secondary channelnya ini bernama Kamus. Dan isi kontennya sama persis dengan channel yang pertama, bahkan lebih parah. Dari beberapa komentar yang gua baca secara langsung, ada yang melapor kalau Kamerzysta memukul seseorang pria berumur 66 tahun dan menyebabkan luka yang cukup parah. Karena masalahnya inilah kemudian banyak yang melapor ke polisi dan kemudian Kamerzysta ditahan oleh petugas keamanan. Lalu YouTube kemudian mengambil sebuah tindakan yang tegas untuk menghapus channel YouTube Kamerzysta termasuk secondary channelnya, yaitu Kamus. Only Use Me Blade. Only Use Me Blade merupakan channel YouTube yang didirikan pada 24 Maret 2009. Untuk konten originalnya sendiri bisa dibilang sangatlah menarik karena si pemilik channel mengunggah video di mana ia memainkan game Call of Duty dengan gaya atau style permainan yang ia miliki. Maksudnya seperti namanya ya, Only Use Me Blade. Di dalam Call of Duty, si pemilik channel hanya akan menggunakan pisau sebagai senjata dan hebatnya hampir di setiap match game ia selalu memenangkan permainan. Padahal kita tahu kalau game-game kayak Call of Duty, CSGO, Point Blank menggunakan knife atau blade itu agak susah. Gak cuman itu aja, bahkan hanya dalam waktu 1 bulan doang pria ini bisa menggali subscriber sebanyak 30.000.
karir yang cemerlang, bahkan ia juga memiliki karakter yang kuat di dalam brand YouTube-nya sendiri. Bahkan ia juga memiliki nickname yaitu Blade, pria pengguna pisau paling jago. Enggak cuman itu, Only Use Me Blade juga dilirik oleh beberapa konten kreator YouTube. Bahkan mereka sampai melakukan kolaborasi dari White Boy 7 Street, X Jau, Wing of Redemption, dan mereka juga mengadakan podcast. Rupanya hasil dari kolaborasi tidak bertahan lama, karena setelah bertemu dengan beberapa orang baru, Only Use Me Blade mulai mengubah kontennya, yaitu dengan cara streaming. Di sini nih masalahnya, konten streamingnya ini bukan game, tapi sebuah konten yang cukup aneh yang disebut dengan nama Drinking Stream. Sesuai namanya, Drink Stream, Blade akan duduk di suatu ruangan, bisa di mana saja, dan ia terus meminum minumannya sambil membuka sebuah donasi. Menurut gua ini aneh aja gitu, dari orang yang profesinya juga cukup jago main game, terus tiba-tiba buka stream duduk kayak orang gak ngapa-ngapain sambil mabuk, minum-minum, dan buka uang donasi. Menurut gua ini adalah awal hancurnya karir dari Only Use My Blade. Dan benar saja, setelah Blade melakukan streaming yang aneh ini, Blade juga pernah sering kedapatan di foto pergi keluar masuk ke sebuah hotel bersama dengan perempuan random untuk melakukan hubungan. Puncak kontroversi dari Blade adalah ketika ia bertemu dengan streaming Twitch dan mereka mungkin kayak melakukan collab. Gua juga kurang begitu paham untuk kasus yang ini, tapi setelah Blade kebanyakan minum dan mabuk, ia kemudian membuat keributan dengan mengambil HP milik si streamer, dan puncaknya terjadi hal yang tidak menyenangkan. No, you grabbed it. Bro. It was spray touch. There we go. You better fucking watch yourself. Bro. You got a piece. Okay. I'm not nice, dude. You're a big fucking asshole. You spilled Jaeger on my phone, and then you grabbed it and started pressing it. Yeah. Kasusnya gak sampai di sini. Ada satu buah video di mana Blade sedang bersama dengan salah satu temannya di mobil karavan, dan coba deh perhatikan videonya. Dari cuplikan barusan ini akan membawa kita menuntun untuk bertemu dengan seorang kreator perempuan yang melapor kalau ia telah diperkosa oleh Blade. Sampai detik ini nggak ada yang tahu apa yang mempengaruhi Blade. Apakah karena ia mulai famous dan kemudian mulai sombong, atau ada masalah di dalam kehidupannya, atau memang inilah sifat aslinya. Tapi yang jelas, kasus yang ditimbulkan oleh Blade menjadi semakin rumit sampai pada 11 November 2020 YouTube melakukan banned pada channel YouTube Only Use Me Blade. IMJ Station. Di mana-mana YouTube channel yang membahas tentang deep web, kebanyakan orang-orangnya pasti ada yang gak beres. Salah satu contohnya adalah IMJ Station. IMJ Station merupakan channel YouTube yang didirikan pada 24 November 2016, dan si pemilik channelnya ini memiliki 4 buah channel. Enggak satu, melainkan ada 4. Dari IMJ Station, channel paling rame 666 atau 666 channel gaming, J Station channel vlog, dan J Vision. Nah, dari keempat channel ini ada satu channel yang membuat banyak sekali kontroversi, dan channel yang gua maksud adalah IMJ Station. Jadi gini, IMJ Station adalah channel yang dibangun dengan konten yang agak horor-horor creepy. Banyak dari kontennya J Station akan membahas konten membeli barang dari eBay, Amazon, dan yang paling populer adalah membeli barang dari deep web. Untuk barang yang dibeli sendiri ini bisa dibilang cukup aneh, karena yang dibeli adalah papan Ouija board. Papan Ouija yang dibeli ini kemudian akan dimainkan sekitaran jam 3 pagi, dan yang menjadi masalahnya adalah J Station menggunakan nama artis yang telah meninggal untuk dipanggil arwahnya, spiritnya, rohnya,
dan kemudian arwahnya ini itu akan berbicara dengan J Station. Contohnya nih, kayak kasusnya kematian rapper Mac Miller yang kemudian dijadikan konten di mana arwah Mac Miller mau berkomunikasi dengan J Station untuk memberitahu sesuatu tentang Ariana Grande. Ada juga nih kasus kematian rapper XXXTentacion yang dijadikan konten dengan judul XXXTentacion Ouija Board Challenge at 3 AM Gone Wrong. Judulnya aja ini udah nyeleneh. Dan juga kasus artis bernama Etika yang meninggal karena bunuh juga dijadikan konten Ouija Board, dan dalam 24 jam aja videonya ini langsung mendapatkan dislike sebanyak 300.000. Lanjut nih, memasuki 21 Januari 2020, IMJ Station membuat satu buah video yang sangat kontroversi, yaitu video tentang kematian pacarnya, dan kemudian IMJ Station melakukan hal yang sama, yaitu memainkan papan Ouija Board dan memanggil arwah sang kekasih, di mana arwahnya ini mengucapkan beberapa kata perpisahan untuk IMJ Station. Nyatanya setelah video ini beredar, banyak YouTuber yang curiga, termasuk Some Ordinary Game yang melakukan pembuktian secara langsung dengan menelpon ke kantor polisi untuk bertanya apakah benar nih pacarnya IMJ Station beneran telah meninggal. Pihak polisi kemudian memberikan informasi alias menjawab mereka tidak menerima satupun data mengenai kematian pacarnya si IMJ Station. Nah, memasuki 5 Februari 2020, IMJ Station ditahan atas laporan penipuan di dalam video mengenai kematian sang pacar. Kasusnya nggak cuman ini aja. Untuk konten gaming yang sering diunggah ke channel 666 atau channel yang ia sebut sebagai Symbol of Satan, gua nggak tahu ya apa maksudnya, kenapa ia menyebut-nyebut devil symbol on his channel, tapi mungkin ini kayak ada kaitannya dengan channel IMJ Station. Lanjut nih, ada satu kasus di mana IMJ Station sedang bermain game Fortnite. Rupanya ketika IMJ Station memainkan game Fortnite alias gameplay yang ia mainkan kemudian diunggah ke YouTube, ini adalah gameplay milik orang lain. Setelah mengetahui kalau video gamenya dicuri sama IMJ Station, ia kemudian mengklaim videonya kalau gameplay video yang ada di channelnya 666 IMJ Station adalah hasil original miliknya, bukan milik IMJ Station. Beberapa bulan kemudian, setelah pemilik asli dari gameplay Fortnite-nya mengklaim gameplay tersebut bukan milik IMJ Station, di saat itu juga lah kemudian video yang diunggah oleh IMJ Station di channel 666 terkena klaim dan videonya dihapus. Sebenarnya masih ada banyak lagi kasus yang ditimbulkan oleh IMJ Station. Karena kontroversinya yang gak habis-habis, YouTube dengan tegas mengambil sebuah tindakan dengan menghapus dua buah channel miliknya, yaitu IMJ Station dan juga 666. Lalu untuk channel J Station dan J Vision sudah lama nggak aktif, bahkan terakhir gua lihat videonya ini diunggah 5 tahun yang lalu. Dan alasan kenapa J Station udah nggak aktif karena semua videonya telah didismonet oleh YouTube. Pesan yang dapat kita ambil dari video kali ini sebenarnya simpel aja. Untuk menjadi viral, kita harus memiliki karakter yang kuat dan berbeda dari orang lain. Dan untuk memiliki karakter yang kuat dan berbeda dari orang lain bukanlah hal yang mudah. Karena ketika kita salah jalan sedikit saja dan tergiur dengan AdSense, maka semua akan berakhir dengan channel yang dihapus dan juga video yang didismonetize. Kurang lebih itulah dia video kita hari ini. Seperti biasa, kalau kalian suka dengan video kali ini silahkan tinggalkan like dan dislike kalau kalian tidak suka. Dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian agar ada topik yang seru untuk dibahas ketika kalian sedang nongkrong. So see you guys on the next video.